Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Normalita Sari. Kali ini saya akan membahas tentang analisis dan identifikasi job. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang keseragaman dan kesetaraan terhadap perbedaan kerja, ada termasuk perbedaan gender, leadership, umur, status, gaji, dan yang lain-lainnya. Nah, kali ini kita akan merucut kepada analisis pekerjaan itu apa sesuai dengan tujuannya. Jadi, sebelum analisis pekerjaan itu kita juga harus tahu tentang tujuan pekerjaan itu apa, langkah-langkah pekerjaan itu apa, bagaimana sih metode pengumpulan kerja itu, bagaimana sih jenis analisis pekerjaan itu, dan bagaimana sih deskripsinya, spesifikasinya tentang pekerjaan untuk rencana yang lebih baik terhadap perusahaan. Jadi kali ini kita akan membahas langsung analisis tersebut. Jadi job analisis ini ada dua kata ya. Yang pertama, analisis. Jadi analisis ini merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian, komponen atau unsur serta kemungkinan keterkaitan fungsinya. Dan pekerjaan adalah sekumpulan atau sekelompok tugas dan tanggung jawab yang akan, sedang, dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Jadi kesimpulannya, job analisis menurut Sinambela adalah suatu aktivitas yang sistematis untuk menelaah suatu pekerjaan dengan menentukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan, pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dalam organisasi. Jadi pekerjaan dalam organisasi apa? Maka muncullah tujuan job analisis. Jadi analisis pekerjaan ini sangat penting dilakukan sebelum diadakan perekrutan tenaga kerja. Jadi ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan mengadakan analisis pekerjaan itu. Tujuannya menurut Sastro Haribiryo adalah memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. Tujuan ini untuk melakukan kualifikasi pekerjaan yang mereka inginkan. Ingin tenaga. Jadi perusahaan itu pasti mencari kualifikasi yang tepat untuk posisi yang tepat, sehingga akan memunculkan performa yang baik juga terhadap perusahaan. Nah, setelah posisi yang tepat itu terrealisasi, maka adanya kepuasan juga pada diri tenaga kerja, sehingga feedbacknya mereka juga yang didapat juga pasti ada. Nah, jadi meningkatnya kinerja karyawannya, dan juga perusahaannya juga akan berdampak lebih bagus lagi setelah melakukan kepuasan pada tenaga kerja tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, adanya menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Jadi lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap tujuan tersebut. Jika semuanya sudah, maka perusahaan tersebut juga akan berjalan dengan performa yang baik. Kemudian ada 12 poin penting saat melakukan tujuan. Jadi kita harus tahu tujuan tersebut. Jadi kalau kita tidak mengetahui poin tersebut, maka tujuan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi poin-poin penting yang harus kita perhatikan adalah job description, job classification, job evaluation, job design structuring, personal recruitment, performance, worker training, worker mobility, efficiency, safety, human resource planning, dan legal. Nah, kemudian dalam tujuannya, maka muncullah kita langkah-langkah job analisis agar analisis ini lebih tahu tujuannya kemana. Nah, di sini saya mengambil Sinambela. Langkah-langkah dalam melakukan job analisis ini kita harus mengetahui pandangan pertama. Jadi, menyediakan suatu pandangan mengenai suatu pekerjaan berkaitan dengan organisasi secara keseluruhan. Di mana kesimpulannya kita harus mengetahui identifikasi pekerjaan ini gimana sih, apa sih visi misi dalam perusahaan tersebut, seperti itu. Setelah melakukan pandangan dalam perusahaan tersebut, kita harus menentukan bagaimana sih analisis pekerjaan dari informasi tersebut gitu. Apa saja sih yang digunakan gitu. Dan kemudian setelah adanya penentuan, maka muncullah pemilihan pekerjaan untuk dianalisis. Jadi apakah sesuai dengan kriterianya. Nah, kemudian setelah melakukan pemilihan, baru mengumpulkan informasi yang digunakan setelah dapatnya pemilihan tadi. Setelah informasi didapatkan dan dikumpulkan, maka adanya pengembangan deskripsi tugas. Jadi deskripsi tugas ini membantu pekerja dalam melakukan jobnya apa. Nah, setelah melakukan deskripsi tugas, maka mempersiapkan spesifikasi jabatan. Dan spesifikasi jabatan ini sangat penting untuk merancang suatu pekerjaan demi tercapainya keinginan perusahaan itu apa. Nah, adapun yang saya ambil di dalam langkah-langkahnya juga, ini lebih rinci lagi.
Jadi ada 8, di mana ada identifikasi tujuan job analisis. Jadi kita tidak kalau kita tidak tahu identifikasinya, tidak bisa mendefinisikan tujuan analisis itu apa, maka tidak akan jelas bagaimana tujuannya itu apa. Nah, itulah gunanya tujuan itu harus dimengerti terhadap persyaratan kerjanya. Ini untuk meninjau jenis informasi apa sih yang harus dicari oleh peserta persyaratan kerjanya itu. Nah, setelah melakukan identifikasi, maka siapa pelaku job analisisnya itu? Karena ini untuk memutuskan yang akan bekerja, yang akan melakukan itu siapa itu. Dan kemudian ketiga, pengambilan keputusan strategis. Jadi di sini untuk membuat keputusan strategis ini untuk menentukan sejauh mana sih keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan ini, apakah bisa berjalan dengan semestinya, apakah bisa sesuai dengan prosesnya, seperti itu. Kemudian setelah adanya pengambilan, maka dilakukannya pelatihan job analisis. Jadi adanya job analisis ini untuk melatih analisis pekerjaan itu. Bagaimana sih prosesnya untuk menggunakan metode-metode dalam mengumpulkan data pekerjaan itu. Nah, kemudian adanya persiapan. Jadi setelah melakukan pelatihan, pasti persiapan itu seorang manajer HR perlu untuk mengkomunikasikan terhadap karyawannya, biar mendukung secara keseluruhan terhadap analisis pekerjaannya itu apa. Jadi tahap ini melibatkan persiapan dokumen, kuesioner, wawancara, dan bentuk umpan balik terhadap para karyawannya. Nah, setelah persiapan job analisis itu dilakukan, maka muncullah pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini yang berhubungan dengan kualifikasi pendidikan karyawan, keterampilan, dan kemampuan dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Dan kemudian muncullah dokumentasi verifikasi dan ulasan, dan di sini merupakan verifikasi keaslian data, apakah ini sesuai untuk ditinjau kembali, dan itu adalah informasi akhir yang digunakan untuk menggambarkan pekerjaan tertentu. Nah, setelah dokumentasi, barulah kita mengembangkan job deskripsi dan job spesifikasi yang sesuai untuk apa yang mereka dapat. Jadi simpelnya seperti ini adalah tahap rekrutan, kayak mengambil tahap. Jadi simpelnya ada tahap rekrutmen ya, dimana ada sesi wawancara ataupun yang lain-lainnya. Nah, kemudian adapun metode pengumpulan data pada job analisis ini, jadi setiap rekrutmen itu pasti tidak salah dan tidak bukan lagi adanya wawancara, kemudian adanya kuesioner, dan kemudian adanya observasi, dan adanya catatan laporan partisipan. Ini gunanya untuk mengambil informasi perusahaan, biar ada yang mereka dapatkan dari metode pengumpulan tersebut. Kemudian setelah adanya metode pengumpulan data, ada jenis-jenis job analisis. Nah, jadi jenis-jenis job analisis ini ada 2. Yang pertama, analisis pekerjaan tradisional, dan yang kedua itu analisis pekerjaan berorientasikan hasil. Jadi analisis pekerjaan tradisional ini umumnya sudah digantikan dengan yang ROD yang terbaru, karena umumnya banyak kelemahannya itu ya, uraian tugas hanya berupa untuk tugas umum. Jadi tidak ada syarat kondisi, tidak ada standar performasi minimal bagi pekerja, dan keempat, tidak merinci kuantitas dan kualitas waktu pelayanan yang diinginkan. Makanya diubahlah yang terbaru dengan keadaan yang sekarang, yaitu ROD, Result Oriented Job Description. Ini lebih bermanfaat penjelasannya, karena ini menentukan performa pekerjaan terkait dengan tugas, standar kecakapan, dan kualifikasi minimal. Jadi dalam aspek apa saja, yaitu adanya informasi tentang task, condition, standar, SKA, skill, knowledge, and abilities. Kemudian ada qualification. Nah, namun di dalam ini kelemahannya pun juga ada. Jadi seiring dengan perkembangan globalisasi yang sangat meningkat, jadi kebutuhan seorang perusahaan tuh juga lebih meningkat. Jadi dapat berubah-ubah, karena RODS ini sifatnya menuntut sesuai dengan kondisi yang ada, apalagi di zaman sekarang ya, ada perlu ini langsung ini. Jadi adanya
tidak boleh tertinggal. Tapi ini sangat bagus sekali di dalam dunia kerja karena ini dapat meningkatkan standarisasi perusahaan. Tidak hanya meningkatkan standarisasi perusahaan, maka meningkatkan karyawan juga, standarisasi karyawan juga gitu. Kemudian setelah semua sudah dibahas, maka kita rangkum kenapa bisa semuanya itu disebutkan. Maka muncullah job deskripsi. Jadi job deskripsi ini merupakan uraian pekerjaan atau adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Jadi uraian pekerjaan ini suatu catatan yang sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu. Jadi misalnya contohnya supervisor tugasnya apa, jadi kasir tugasnya apa. Jadi ini adalah penentuan uraian pekerjaan yang sesuai dengan fakta yang ada, seperti itu. Nah, beda dengan job specification. Kalau job specification ini merupakan uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan satu jabatan dengan baik dan kompeten. Nah, jadi saling berhubungan sekali ya. Job deskripsi ini tugasnya apa dan spesifikasinya ini siapa yang melakukan tugasnya. Jadi spesifikasi ini umumnya kayak misalnya lulusan sarjana, mampu berpenampilan, mampu berbicara dengan orang banyak ataupun dan lain-lainnya. Nah, jadi tidak semua orang bisa memiliki spesifikasi tersebut seperti itu. Nah, kemudian tujuan dari job deskripsi ini. Jadi tujuan job deskripsi ini itu harus jelas untuk setiap jabatan. Karena ini gunanya untuk tanggung jawab mereka, apa yang harus mereka lakukan. Jadi uraian pekerjaan ini memberikan ketegasan dan standar yang harus dicapai oleh pemegang jabatan. Ini untuk menetapkan spesifikasi pekerjaan dan evaluasi bagi pekerja. Jadi hal ini tidak perlu dibatasi untuk menjelaskan situasi ya, karena pekerjaan ini sangat diharapkan untuk menentukan tujuan yang dicapai di masa depan gitu. Sedangkan job spesifikasi ini yaitu tujuannya agar persyaratan bagi pekerja yang direkrut ini menjadi jelas. Jadi tujuannya kemana itu harus tahu. Jadi sebagai dasarnya sebelum perusahaan menyeleksi sendiri dari sekian banyak calon pelamar, dengan sendirinya jumlah peminat atau pelamar akan berkurang setelah membaca persyaratan yang tertulis dalam job spesifikasi. Job spesifikasi ini berarti sangat memegang peranan penting sebagai variabel pendukung keberhasilan tujuan dari sebuah perusahaan. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai, maka produktivitas perusahaan juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas sumber daya yang ikut berperan serta di dalamnya. Kemudian ada fungsi job deskripsi. Jadi job deskripsi ini apa-apa saja. Jadi job deskripsi ini ada atasan, ada pimpinan organisasi, ada pemegang jabatan, ada perekrut, ada trainer, ada perencana karir, ada perencanaan dan pengembangan organisasi, dan job evaluator. Kemudian ada unsur-unsur job description. Jadi unsur-unsur job description ini apa saja? Jadi ada mengidentifikasi pekerjaan atau jabatan. Jadi kita harus tahu identifikasi jabatan kita itu apa. Jadi dengan memberikan nama jabatan, seperti kita ini adalah rektor, kita ini adalah dekan, kita ini adalah dosen, kita ini adalah kepala bagian administrasi. Jadi kita tahu apa identifikasi pekerjaan kita. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa jabatan kita harus mengetahui juga hubungan tugas dan tanggung jawab. Semisal kita menjadi rektor, apa sih rincian tugas kita, apa sih tanggung jawab kita, itu harus diuraikan secara terpisah agar lebih jelas diketahuinya. Nah, kemudian ada standar wewenang dan pekerjaan. Jadi adanya jabatan itu juga kita mempunyai kewenangan dan prestasi yang harus dicapai oleh setiap pejabat, itu harus jelas. Nah, kemudian ada syarat kerja yang harus diuraikan dengan jelas. Jadi keperluan rektor ini seperti apa? Makanya ada syarat kerja yang harus diuraikan, seperti ada alat, mesin, bahan baku yang akan digunakan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Seperti misalnya kita memerlukan ini sebagai rektor komputer atau apa dan lain sebagainya.
Kemudian ada ringkasan pekerjaan atau jabatan. Sebaiknya menguraikan bentuk umum pekerjaan ini hanya mencantumkan fungsi dan aktivitas utamanya. Kemudian ada 6 penjelasan tentang jabatan di bawah dan di atasnya, yaitu harus dijelaskan jabatan dari mana sih petugas dipromosikan dan ke jabatan mana sih petugas akan dipromosikan, seperti itu. Nah, karena tadi ada unsur job deskripsi, maka muncullah isi job specification ini. Jadi di dalam perekrut itu pasti membahas tentang 9 pilar ini. Apa saja? Yang pertama, tingkat pendidikan pekerja. Kedua, jenis kelamin pekerja. Ketiga, keadaan fisik pekerja. 4, pengetahuan dan kecakapan pekerja. Kelima, batas umur pekerja. 6, status pekerja. 7, minat pekerja. 8, emosi dan temperamen pekerja. 9, pengalaman pekerja. Jadi pada umumnya deskripsi dan spesifikasi ini sangat berhubungan sekali. Jadi ini mengapa adanya analisis pekerjaan, karena untuk membantu tujuan dari perusahaan itu apa. Sekian presentasi dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.